Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar rekan-rekan dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hari ini saya akan melanjutkan tutorial yang kedua mengenai aplikasi ajaib. Sebelumnya video pertama sudah membahas tentang bagaimana cara mendaftar di aplikasi ajaib. Nah, hari ini atau sekarang kita akan membahas bagaimana tutorial bagaimana cara buy and sell saham dengan menggunakan aplikasi ajaib. Nah, sebenarnya sangat mudah ya teman-teman untuk melakukan buy and sell saham di aplikasi ajaib. Nah, untuk saham itu sebenarnya dari sejak dini kita sudah bisa berinvestasi di pasar saham. Karena ini legal dan memang sudah terdaftar di OJK. Salah satu sekuritasnya adalah ajaib. Nah, dengan menggunakan ajaib ini sangat mudah karena ini sudah online semuanya, dan dengan aplikasi ini cukup dengan handphone kita sudah bisa melakukan buy and sell untuk saham, baik untuk baik itu saham yang umum ataupun untuk saham yang syariah. Jadi ini gambaran bagaimana tutorial untuk beli dan jual saham dengan menggunakan aplikasi ajaib. Nah, ini teman-teman gambarannya. Oke, nah ini cara membeli saham bagi pemula. Ini sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara membeli dan menjual saham di menggunakan aplikasi ajaib. Sebelumnya saya gambarkan dulu cara membeli saham nih bagi pemula supaya teman-teman dapat gambaran sedikit sebelum kita masuk langsung ke prakteknya. Yang pertama, mohon maaf ini teman-teman pertama download dulu aplikasi ajaib. Ya, ini 2 kali. Buat pertama teman-teman download dulu aplikasi ajaib ya. Nah, kemudian setelah itu silakan teman-teman menggunakan setoran awal ke rekening saham. Jadi kita harus menyetor setoran awal ke rekening saham. Ini tertulis double ke rekening dana nasabah kita atau RDN. Jadi kita nanti transfer ke rekening dana saham kita, RDN, rekening dana nasabah kita di aplikasinya. Jadi kita harus setoran awal ke rekening saham kita atau RDN-nya, rekening dana nasabahnya. Kemudian kita akan memilih metode investasi saham kita, apakah kita investasi jangka panjang atau misalnya kita investasi jangka pendek gitu misalnya. Misalnya untuk jangka panjang orang lebih memilih untuk kita mau investasi saham kan nanti dividen ya, dividen hunter biasanya nanti dia akan menunggu di ujung untuk dividen tiap tahunnya. Kemudian ada pelajari analisis kondisi perusahaan. Jadi sebelum kita membeli saham kita harus pelajari dulu tuh. Nah, sebelumnya juga saya sudah memberikan bagaimana bahan ajar terkait dengan analisis teknikal dan fundamental sahamnya. Jadi teman-teman harus pelajari dulu. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan beberapa hal ini, baru kita bisa beli saham, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya tips memilih saham terbaik. Nah, jadi sebelum kita beli saham, kita harus tahu nih, saham yang terbaik, tipsnya itu milihnya gimana sih caranya, gambarannya ya. Pertama, teman-teman lihat, yang pertama adalah kapitalisasi. Kapitalisasi itu bagaimana gambaran besaran perusahaan, bagaimana saham yang dibagikan atau diperjualbelikan ke umum, dan bagaimana kondisi keuangan secara keseluruhan, aset dan segala macam dari perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian cek juga tren pendapatan, profit dan marginnya. Jadi tren pendapatan dari perusahaan tersebut atau profit dari perusahaan tersebut dan margin dari perusahaan, kita bisa lihat juga gambaran sebagai gambaran pilihan tips kita milih saham terbaik itu ya. Kemudian ketiga, kondisi pesaing dan industri. Nah, misalnya teman-teman memilih Antam misalnya, kondisi pesaingnya gimana? Apakah misalnya Bumi Resort atau sebagainya macam, atau yang lainnya perusahaan-perusahaan lain itu gimana dalam kita kondisi pesaing dan industri yang dalam bidang yang sama gitu ya, kita cek ya, oh ternyata lainnya juga membaik, oh ini kecenderungan juga pasti baik atau akan membaik gitu ya. Kemudian kita lihat rasionya juga, rasio keuangan ya, ROA, ROE dan lain sebagainya. Ini bisa termasuk dalam analisis fundamental ya, kita harus nilai gitu ya. Kemudian kita lihat juga pemilikan saham dan manajemen. Manajemennya siapa? Siapa menjalankan perusahaannya? Pemilikan sahamnya yang yang kira-kira yang paling besar siapa gitu segala macam. Siapa manajemennya? Kita lihat juga, oh bagus nih misalnya seperti itu. Oh ini kayaknya manajemennya kurang baik dan sebagainya. Kita harus lihat juga. Kemudian kita lihat juga laporan keuangannya. Bagaimana laporan keuangannya? Ya, laporan keuangannya seperti apa dari perusahaan tersebut, apakah tiap tahunnya membaik atau memburuk atau nilai labanya dan semacam. Kemudian kita lihat juga riwayat harga saham. Nah, kalau misalnya di grafik ya, riwayat harga saham kelihatan ya dari naik turunnya, apakah itu terus naik, terus turun, atau trennya seperti apa.
Kemudian kita lihat juga ekspektasi berikutnya, kira-kira ke depan ini gambarannya perusahaan ini atau saham ini bakal baik atau enggak. Kita juga harus lihat ekspektasi, analisis ekspektasi kita di masa yang akan datang. Kemudian kita lihat juga resiko. Resikonya gimana nih, bagus atau enggak? Oh ternyata kalau resikonya tinggi banget nih, wah kita berarti harus hati-hati misalnya gitu ya. Oh ini resikonya minim gitu. Jadi kita harus perhatikan beberapa hal tersebut yang di atas kita untuk memilih tips untuk memilih saham yang terbaik. Jadi kita harus melihat ini ya, tips untuk memilih saham yang terbaik. Oke, nah kita lihat ya bagaimana tutorialnya, gambarannya. Nah, cara melakukan buy and sell saham di aplikasi Ajaib. Nah, ini aplikasinya sangat mudah sekali dan sangat bagus ya kalau saya boleh sampaikan. Ini aplikasinya mudah digunakan, jadi kita bisa melakukan buy and sell saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib ini. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan juga bahwa aplikasi Ajaib ini sudah terdaftar di OJK ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftar? Kita lihat cara melakukan buy and sell saham di aplikasi Ajaib. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke dalam aplikasi Ajaib dulu, kita buka aplikasinya. Ya, setelah kemudian kita masukkan PIN kita yang sudah kita daftar, tadi kita sudah download, kemudian sudah daftar, masukkan PIN. Nah, di sini di dalam menu utama ini kita akan melihat watchlist ya, watchlist saham. Dan jadi ini gambaran yang akan muncul di halaman depan aplikasi kita, aplikasi Ajaib ini ada gambaran watchlist ya, yang saham kita, saham gambaran sahamnya yang kita bisa lihat di sini ada gambaran watchlist saham yang kira-kira rekomendasi dari aplikasi. Nah, kira-kira kemudian swipe ke kanan salah satu pilihan sahammu untuk melakukan pembelian. Nah, misalnya kita mau beli BCA nih, BBCA nih, sahamnya saham BCA Bank Sentral Asia ini kodenya BBCA. Nah, kita bisa swipe ke kanan kalau kita mau belinya, kemudian kita klik beli di sini. Kita klik beli. Nah, kemudian di sini kita masuk, kita lihat di sini gambarannya kita mau beli berapa, di harga berapa kita mau beli berapa lot gitu ya. Nah, di sini ada buying power total pembeliannya berapa, sekitar berapa. Nah, kalau kita sudah oke, maka kita klik beli ya, klik beli di sini. Kemudian nanti muncul konfirmasi order beli. Nah, kalau kita sudah yakin kita mau akan beli BCA ini dengan jumlah totalnya sekian, maka kita langsung klik beli ya. Kemudian kita langsung klik beli karena kita sudah lihat konfirmasinya, kita tinggal klik beli ya. Nah, klik beli dari sini, kemudian kita lihat ordernya sudah dikirim, maka akan memudahkan kita di sini. Nah, sudah terklik beli di sini. Nah, di sini kemudian ada untuk proses penjualan, hampir sama juga ya. Untuk proses penjualan dilakukan pada halaman portofolio. Nah, kita lihat halaman portofolio, kita masuk ke portofolio kita. Berarti di sini adalah portofolio saham yang kita miliki ya. Saham kita miliki. Untuk proses penjualan dilakukan pada halaman portofolio, pilih saham yang akan dijual, swipe kanan lalu klik jual. Nah, kita pilih saham yang akan kita jual, misalnya kita pilih misalnya BBRI, kita klik jual di sini, ya tinggal kita klik jual. Nah, kemudian kita dapat gambaran nih, totalnya berapa nih, pilih harga jual, harga jualnya di mana berapa, kita beli yang diinginkan oleh order book, kemudian lalu klik jual. Nah, kita kemudian klik jual. Nanti kemudian muncul konfirmasi nih. Nah, konfirmasi order jual. Lalu kalau kita sudah oke, kemudian kita langsung klik jual ya. Kemudian kita langsung klik jual di sini ya, konfirmasi. Nah, itu gambarannya teman-teman, order jual dikirim. Nah, sehingga mudah banget ya sebenarnya untuk menggunakan aplikasi ini, baik itu untuk jual atau beli saham. Nah, sebenarnya gampang ya karena kita sudah ada di sini. Nah, kemudian untuk kita melihat riwayatnya, kita bisa melihat di history ya. Historinya kita melihat di history bagaimana apa yang sudah kita jual, apa yang sudah kita beli untuk saham yang ada pada kita. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Di sini ada ya, di sini ada gambaran history ya, dan history saham kita ya, apa yang kita order maupun yang kita jual. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, demikian gambaran tutorial bagaimana jual beli atau buy and sell untuk saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, ini salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan karena ini mudah untuk teman-teman belajar transaksi saham di pasar modal. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatian. Mohon atas segala kurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.